Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugianto, mahasiswa program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Badik Surakarta dengan NIM 202101P001. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait dengan PHK. Ketika kita mendengar kata PHK, tidak asing bagi kita semuanya. PHK secara singkat yaitu pemutusan hubungan kerja. Lebih luas terdapat di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 25. PHK atau pemutusan hubungan kerja yaitu pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dengan pengusaha. Selanjutnya, pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama, perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja lagi. Yang kedua, perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Yang ketiga, pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut masing-masing berlaku untuk paling lama 6 bulan kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjasama. Selanjutnya yaitu jenis-jenis PHK. Jenis PHK yang pertama adalah PHK sukarela. Seorang karyawan dapat secara sukarela memutuskan hubungan kerja dengan perusahaan. Seorang karyawan yang memutuskan hubungan kerja mereka dengan perusahaan biasanya karena telah menemukan pekerjaan yang lebih baik, mengundurkan diri untuk memulai bisnis sendiri, beristirahat sejenak dari pekerjaan. Karyawan bisa saja bekerja di bawah tekanan yang cukup signifikan dan kondisi kerja yang sulit, seperti gaji terlalu rendah, lokasi kerja yang tidak memungkinkan, peningkatan jam kerja, serta hal lainnya. Seorang karyawan yang sukarela meninggalkan pekerjaannya juga mengharuskan mereka untuk memberitahu atasan terlebih dahulu, baik secara lisan maupun tertulis. Jenis PHK yang kedua yaitu PHK tidak sukarela. Biasanya PHK ini terjadi ketika kondisi ekonomi sedang tidak bagus. Saat ini musim ataupun pandemi corona, mungkin PHK secara tidak sukarela lebih banyak terjadi. PHK ini terjadi ketika perusahaan memberhentikan atau memecat karyawan. Perusahaan yang melakukannya biasanya mengurangi biaya operasional dan menstruktur ulang perusahaan agar dapat bertahan. Biasanya karyawan dilepas bukan karena kesalahan mereka, tetapi PHK bisa terjadi karena efisiensi, menghindari kebangkrutan, dan lain sebagainya. Hal ini juga termasuk keadaan terpaksa karena adanya hal di luar kendali. Dalam kasus ini tentu PHK adalah suatu hal yang tidak dapat dikendalikan baik oleh karyawan, perusahaan, pegawai maupun pemerintah. Dalam keadaan seperti ini,
perusahaan diharuskan memberi sejumlah imbalan atau pesangon kepada karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Yang selanjutnya yaitu prosedur PHK menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Teknik dan cara pemutusan hubungan kerja yaitu dengan merundingkan terlebih dahulu antara kedua pihak. Jika memang hasil akhir PHK adalah tetap dilaksanakan, maka diajukan permohonan secara tertulis kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, disertai dengan alasan kenapa PHK dilakukan. Selama pengadilan belum memutuskan, baik perusahaan maupun karyawan tetap harus melaksanakan kewajibannya. Jika terjadi pemutusan hubungan kerja, maka perusahaan wajib membayarkan uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian yang seharusnya diterima oleh karyawan. Kemudian selanjutnya, bagaimana jika PHK tidak dapat dihindari oleh pengusaha? Dalam hal PHK tidak dapat dihindari, pengusaha diwajibkan untuk memberitahukan maksud dan alasan PHK kepada pekerja. Pemberitahuan PHK dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lama 14 hari kerja sebelum PHK. Bila PHK dilakukan dalam masa percobaan, surat pemberitahuan disampaikan paling lama 7 hari kerja sebelum PHK tersebut. Kemudian, bagaimana jika pekerja tidak menerima pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha? Apabila pekerja yang telah diberitahu mengenai PHK menolak atas putusan tersebut, maka pekerja harus membuat surat penolakan disertai alasan paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya surat pemberitahuan PHK, dan kemudian harus melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Dalam hal ini, perselisihan PHK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya terkait pesangon. Perhitungan pesangon jika dilihat dari pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 ayat 2 yaitu sebagai berikut. Apabila masa kerja kurang dari 1 tahun, maka mendapatkan 1 kali upah. Apabila masa kerja 1 tahun sampai 2 tahun, mendapatkan 2 kali upah. Masa kerja 3 tahun sampai 4 tahun mendapatkan 3 kali upah. Masa kerja 3 sampai 4 tahun mendapatkan 4 kali upah. Yang kelima, masa kerja 4 sampai 5 tahun mendapatkan 5 kali upah. Masa kerja 5 sampai 6 tahun mendapatkan 6 kali upah. Masa kerja 6 sampai 7 tahun mendapatkan 7 kali upah. Masa kerja 7 sampai 8 tahun mendapatkan 8 kali upah, dan masa kerja 8 tahun atau lebih mendapatkan 9 kali upah. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.